mau masuk ruang produksi ditembak dulu pakai. Nah, hasilnya buper adalah tidak bisa. Nah, ini hasilnya buper 36,5. Cukup panas. Ini mulai produksi. Nah, ini mulai pencucian dengan air PDAM, air mengalir sampai jauh. Setelah dicuci pakai air mengalir, dicuci pakai air aqua. Ini sudah habis. Kemudian dipotong-potong. Nah, ini dipotong-potong. Awas motongnya jangan sampai kena jarinya. Iya, siap. Karena nanti berdarah warnanya sama. Iya. Warnanya sama merah. Nah, ini proses mengejus jus tomat. Ini proses jus tomat. Semua pakai APD, pakai sarung tangan, penutup kepala. Nah, ini jus jambu. Proses jus jambu. Ini proses pengemasan. Proses pengemasan. Setelah dikemas, sebelum ditutup botolnya dilap pakai apa dilap itu? Diswab. Nah, katanya Bu Suster diswab. Diswab pakai alkohol, baru ditempeli stiker. Nah, itu ada yang mencret stikernya. Tempelin dulu. Oh, ditempelin dulu baru diswab. Ditempelin baru diswab sama alkohol. Dikemas dalam foam supaya lebih awet. Dikasih es batu. Es batunya ada di sana. Awet lah ini, Pak. Nah, tanpa bahan pengawet maka diberikan es. Shalom, salam patunggilan, kiranya Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Inilah tema ibadah kita saat ini. Dalam ibadah minggu ini, sampailah kita di penghujung bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Melalui tema ini juga mengajak kepada kita bersama dalam era pandemi COVID-19, kita mematuhi anjuran pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kami, segenap Majelis Jemaat Sukun, selalu berdoa agar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian penuh sukacita, karena berbekal sukacita inilah kita bisa melewati masa yang kurang mengenakan ini, tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahkan melalui yang kita jalani ini, kita bisa menjadi saksi dan pelayan Kristus. Hal-hal yang perlu kami ingatkan dalam warta jemaat saat ini. Pertama, ibadah Patuhen seperti biasa hari Rabu diharapkan Bapak Ibu melalui siaran online yang nanti dibagikan lewat masing-masing ketua kelompok. Kedua,
kateksasi anak, remaja, dan calon siswi, juga paduan suara, ibadah audiovisual belum dapat dilaksanakan menunggu berita lebih lanjut. Ketiga, berita persembahan dan pengumuman kegiatan Gospel bisa dilihat dalam warta jemaat, baik berupa file yang dibagikan lewat grup masing-masing kelompok, juga jika Bapak Ibu berkenan menghendaki printout, bisa diambil di gereja. Keempat, panitia Gospel juga mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang terlibat dalam aksi sosial pembagian bingkisan di tengah pandemi COVID-19 dan telah menjadi berkat bagi warga dan masyarakat. Begitu juga dengan aksi pembagian jus, kiranya menjadikan Bapak, Ibu, serta saudara tetap sehat penuh sukacita. Kelima, bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang ingin mengaturkan persembahan bisa melalui majelis mendamping atau ketua kelompok, dan nanti akan diaturkan oleh ketua kelompok ke gereja. Bisa juga ditransfer melalui rekening gereja yang tercantum dalam warta jemaat bagian depan. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan, kiranya menjadikan periksa bagi kita bersama. Saat ini, ibadah penutupan bulan Gospel tahun 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sinu Mawanto, SDH. Untuk itu, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kehikmatan dalam ibadah online. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara tetap beribadah dengan sukacita. Kita akan memulai ibadah, untuk itu kami persilahkan jemaat berdiri. Jemaat yang terkasih, peringatan bulan kesaksian telah berakhir. Tetapi pekerjaan bersaksi dan melayani Tuhan akan terus kita lakukan dengan keyakinan, pimpinan Roh Kudus, dan kesetiaan kepada Allah Bapa, Sang Pencipta. Kita bersama-sama melantunkan kidung pujian dari kidung jemaat 15 bait 1 dan 3, berhimpun sebut. Kita memasuki bersama-sama kebaktian saat ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat dalam ibadah saat ini. Amin. Kita bersama-sama menyanyi kidung jemaat nomor 58 bait yang pertama dan ketiga, Maha Kasih yang Ilahi.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini seperti halnya tema bulan Gospel tahun 2020 ini. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dan dari apa yang ada ini dalam ibadah ini, saya dan saudara tetap diajak untuk merenungkan kembali bagaimana tentang diri saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Yohanes dalam Injilnya pasal 14 ayat yang 26, sabda Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara yang demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu artinya Bapak Ibu, saya dan saudara dalam kehidupan keseharian kita senantiasa diajar, senantiasa ditemani oleh Roh Kudus Tuhan yang menjadikan penghibur bagi kita untuk kita tetap menjadi saksi dan pelayan Kristus. Sekalipun bulan kesaksian dan pelayanan ini hari ini nanti kita tutup, namun menjadi saksi dan pelayan Kristus tetap harus kita jalani dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Aku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat ku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kita bersama-sama memasuki panggilan pertobatan. Kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama menyadari akan segala apa yang kita lakukan, dan kita hari ini merenungkan akan panggilan pertobatan ini. Allah Maha Pencipta, kami berlutut kepadamu, kami berdoa kepadamu, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami.
Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berlutut dan berdoa. Amin. Kita menyambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama, Besarlah Nama Tuhan. Nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, Saatnya kita akan bersama-sama mendengar dan membaca sabda Tuhan, dan kita renungkan kiranya Tuhan senantiasa membersamai saya dan saudara. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus yang membimbing kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini kami menaikkan puji dan syukur ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, dan bahkan Engkau memimpin perjalanan hidup kami sehari ini. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah berkenan memanggil kami satu dengan yang lain untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Dalam peribadatan ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus datang ke atas kami semuanya, yang membimbing ibadat ini dari awal sampai akhirnya. Bimbinglah kami untuk mengerti akan firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Tuhan, kepada Bapak Pendeta yang akan melayani dan yang melayangkan firman Tuhan pada hari ini, karuniakanlah kepadanya Roh Kudus, supaya pemberitaan firman ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami sebagai penerima firman-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh bersuka cita atas firman yang kami dengar sebagai makanan rohani pada hari ini. Manakala kami pulang dari rumah ibadah ini Tuhan, kami boleh pulang dengan sukacita karena firman yang kami dengar pada hari ini. Itulah Tuhan doa dan permohonan kami pada hari ini, yang kesemuanya tadi kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jemaat kami ajak memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 yang akan kita pujikan dari baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua, firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat.
membaca Alkitab pada hari ini terambil daripada kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang 23 yang berbunyi sebagai berikut. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, dan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadilah mata hatimu terang. Itulah judul renungan kita saat ini. Saudara-saudara, peran mata cukuplah berpengaruh dalam kehidupan ini. Kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita semua. Dengan mata kita akan banyak melihat banyak hal. Sama yang sekarang ingin saya pertajam bagi saya dan saudara dalam kehidupan saat ini adalah mata hati kita. Saudara-saudara, sebelum saya mengajak kepada kita merenungkan mata hati kita terang atau tidak, mari kita disadarkan tentang keberadaan kita. Keberadaan saya dan saudara yang diciptakan oleh Tuhan ini. Sungguh luar biasa kalau saya dan saudara menyadari selaku ciptaan Tuhan. Yang pertama, kalau kita benar sadar, kita diingatkan, manusia itu hebat, manusia itu begitu luar biasa. Bayangkan dia tidak punya sayap, tetapi dia bisa terbang. Dia tidak punya kecepatan yang luar biasa, tetapi dengan akal budinya dia melebihi larinya kuda. Dan banyak hal, saya dan saudara bisa bersama-sama dari kejauhan, tetapi bisa merasa dekat dengan komunikasi yang ada ini. Itu artinya, selaku manusia kita diciptakan Tuhan dalam keadaan hidup yang indah. Dan ini yang menjadikan bagian yang selalu menjadikan saya dan saudara untuk bisa melakukan sesuatu yang ada dalam hidup ini. Tapi persoalannya, ketika akal budi bisa berbuat sesuatu, ketika apa yang ada keterampilan kita bisa menjadikan kita melebihi dari makhluk-makhluk yang lain, apakah itu semua bisa dipakai untuk menjadi sarana semakin mendekatkan kerajaan surga dalam kehidupan ini? Semakin tercipta kehidupan di dunia ini menjadi damai. Itulah yang menjadi masalah adalah persoalan mata hati. Sehingga pada kesempatan ini Rasul Paulus mengingatkan betul kepada orang-orang di Efesus
agar dalam hidupnya orang-orang ini menjadi orang yang benar-benar dikuatkan, tidak hanya terbawa oleh arus kehidupan, bukan tidak hanya karena kepandaian, tidak hanya karena akal budi. Sehingga Paulus selalu berdoa agar orang-orang di Efesus ini adalah orang yang benar-benar menjalani hidup, tidak terbawa oleh keinginan, hawa nafsu, bahkan bukan karena sesuatu yang dia pokoknya aku pengen dan saya bisa menjangkau dan saya bisa puas, bukan itu. Tetapi selalu Paulus mendoakan supaya ia memiliki mata hati yang terang. Agar apa? Agar pengharapan yang terkandung selaku orang yang menjadi panggilan Tuhan, itu akan lebih kaya kemuliaannya bagi mereka. Dan itu juga yang mestinya harus menjadi bagian yang kita sadari dalam hidup ini. Sehingga saya dan saudara dalam hidup memiliki mata hati yang terang, mata hati yang benar-benar jernih. Dan ketika kita jalani hidup ini akan semakin menjadi sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara jalani hidup, mari kita benar-benar menjadi orang yang mewujudkan karya Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tuhan menciptakan kita selaku manusia pasti dengan harapan. Tuhan menciptakan kita selaku manusia pasti dengan keinginan bahwa alam semesta yang tertata, alam semesta yang teratur, dan alam semesta yang sudah diciptakan oleh Tuhan sejak dulu menjadi alam semesta yang indah dan lestari. Ya karena mata hati yang tidak jernihlah yang menjadikan kehidupan ini menjadi rusak. Mata hati yang telah terselimuti oleh keinginan-keinginan itulah yang menjadikan tatanan Tuhan menjadi rusak. Dan hari ini saya mengajak kepada kita semua melihat, jelimeti apa yang ada di dalam diri kita. Apakah saya melakukan itu sudah benar-benar dengan mata hati yang terang? Mata hati yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Tapi kalau itu masih diselimuti oleh keinginan-keinginan, saya yakin dimanapun saudara berada, pasti menjadi pencipta kekacauan. Saat saudara mata hatinya terselimuti oleh keinginan saudara, tahu tidak tahu pasti akan tercipta kekacauan. Untuk itu, kalau kita tetap mau menjadi saksi dan pelayan Kristus, jelimeti diri saudara, mata hati saudara, lihat, pahami, sehingga benar-benar yang terang adalah sesuatu yang asalnya dari Tuhan, yang Tuhan ciptakan dengan kehebatan itu. Sehingga saya dan saudara dalam hidup sehari-hari senantiasa merasakan anugerah Tuhan. Dan itulah yang mestinya harus kita hayati dalam hidup, karena setiap diri kita diciptakan Tuhan menurut Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Sabda Tuhan mengingatkan kepada kita yang demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Melalui Mazmur 8 ayat 3 ini, sejak masih lemah, Tuhan itu sudah meletakkan dasar bagi kita untuk melawan musuh kita. Telah diberi kekuatan untuk bersama-sama membungkam atau melawan para pendendam. Itu artinya sejak semula kita itu diciptakan Tuhan
memiliki mata hati yang terang. Pancarkan itu dan jadikanlah dasar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sukacita itu menjadi nyata. Sekalipun bulan kesaksian dan pelayanan ini kita tutup minggu ini, saya yakin bagi mereka, bagi saudara, bagi kita semua yang memiliki mata hati yang terang, yang terpancar dari kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, tanpa dibubui oleh kepentingan-kepentingan atau ambisi pribadi kita, mereka tetap menjadi saksi dan pelayan Kristus. Nyatakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Kita sambut dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Bapak Ibu, penutupan bulan ke-10 saat ini persembahan pujian dari dulur-dulur kita yang hari ini mempersembahkan lagu yang berjudul Ajarilah Kami Seperti Kasih Tuhan. Kasih. Dipersilakan saudara-saudara kita yang mempersembahkan pujian saat ini.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami, ajarilah kami, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami, ajarilah kami, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajari kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu.
agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita bersama dengan kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan dimanapun berada dan di sepanjang zaman dan abad, mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita bersama-sama Bapak Ibu haturkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan ingatkan kami agar kami tetap memancarkan mata hati yang terang, karena sejak semula Tuhan ciptakan kami dengan kekuatan untuk melawan musuh, dan buatlah kami semua menjadi mitra bagi Tuhan untuk tetap mewujudkan karya Tuhan, tercipta suasana kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini. Kami sandarkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Tuhan berkati dengan hati yang penuh bahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap bersukacita di era new normal ini. Saudara-saudara kami tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kesehatannya, tetap di dalam ketenangannya, tetap berjaga-jaga di tengah-tengah situasi yang ada, berdisiplin diri di dalam menjaga kesehatan, karena itulah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang sakit, kami sandarkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah Ibu Gapur, Ibu Suti Pasuyoto, Ibu Eksan Wardoyo, Ibu Sarwanani, Ibu Tresnowati, Ibu Tamat, Ibu Emi Darmaji. Kami juga serahkan Ibu Suyetno, kami pasrahkan Ibu Hari Utami, Ibu Tamiaji, dan Bapak Eko Wahyudi. Biarlah orang yang kami kasih ini, di tengah-tengah keberadaannya, mereka tetap bersukacita. Pemulihan terjadi ketika mata hatinya tetap terang dan penuh pengharapan. Karena Engkaulah Mesias, Juru Selamat kami yang hidup, yang menenangkan kami, sumber dari segala kehidupan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami senantiasa mewujudkan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga di sekitarnya. Tuhan berkati dengan mata hati yang terang, sehingga hidup sehari-hari senantiasa merasakan anugerah dari Tuhan. Anak-anak kami Tuhan berkati di masa liburan, mereka tetap bersukacita. Beberapa yang masih mencari sekolah lebih tinggi,
Di tengah-tengah keberadaan saat ini, anugerah Tuhan membersamai orang yang kami kasihi, para muda-mudi remaja pergaulannya Tuhan senantiasa dampingi agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Para orang tua ketika harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan. Biarlah dengan sukacita mereka melakukan aktivitas, karena kami meyakini dengan kerja yang penuh bahagia akan menjadi sarana Tuhan memberikan limpahan berkat. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah anugerah Tuhan juga terjadi bagi gereja-gereja dimanapun berada di tengah-tengah era COVID-19 ini. Mereka dengan kreatif, inovatif mewujudkan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Dan kami juga serahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pemutusan mata rantai COVID-19, biarlah mereka dengan penjagaan dari Tuhan mewujudkan kehendak Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah Tuhan berkati mereka dengan penuh suka mewujudkan anugerah Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber berkat dan kekuatan bagi kami dan sepenuhnya. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa Bapa kami seperti yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berkat kasih dan kemuliaan dari Tuhan Yesus yang telah menyatakan keselamatan kepada kita bersama, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Yang mendasari bagi kita bersama dalam mengucap syukur pada saat ini, kita mengambil ayat dalam kitab suci dari Ibrani 13, ayat 15 dan 16 yang demikian bunyi. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan bernyanyi dari hidung kontekstual nomor 45, bait pertama dan kedua, Paulo Saus Syukur.
persembahkan syukur kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu di dalam hidupku. Anugerah kasih kurnia Kau berikan padaku, ku akan selalu bersyukur sepenuh hatiku. Pangkat dan kepandaian, harta kekayaan, damai dan sejahtera itu pemberian-Mu. Anugerah kasih kurnia Kau berikan padaku, ku akan selalu bersyukur sepenuh hatiku. Bapak Ibu, kita akan serahkan persembahan kita di dalam doa. Untuk itu, kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ungkapan syukur ini kami wujudkan dengan mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Berkatilah pula kami dengan hikmat, untuk Kau mampukan kami mengolah berkat Tuhan dengan baik dan benar di mata Tuhan. Berkatilah juga kehidupan kami, agar kami hidup penuh dengan kecukupan. Demikianlah doa ucapan syukur dan pengharapan kami, kiranya Allah menyempurnakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita undur dari kebaktian ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, warga jemaat yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing di rumah kita masing-masing dengan kekuatan dan jamahan tangan Tuhan, agar kita tetap menjadi saksi dan pelayan Kristus dengan mata hati yang terang membersamai Bapak Ibu sekalian. Berkat Tuhan akan menyertai setiap diri kita yang mewujudkan semuanya itu. Namun sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 150 bait yang pertama, mari bersaksi tentang kasih. Bersaksi tentang kasih-Nya, dengan bukti nyata kasih kita. Tuhan mengasihi kita semua, mari mengasihi dengan nyata. Tuhan selalu menolong kita dari berbagai macam persoalan. Mari kita juga mereka yang mempunyai persoalan.
saksi tentang kasih-Nya, dengan bukti nyata kasih kita. Tuhan mengasihi kita semua, mari mengasihi dengan nyata. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus dan dalam karya Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sejak sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good